Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani Nanda Rahayu, NIM 11930300044, semester 4, kelas A, Prodi Hukum Tata Negara Siasa. Izinkan saya di sini untuk mengemukakan identitas mata kuliah Hukum Konstitusi. Dosen pengampu yang pertama, Ibu Dr. Dewi Sulastri SH. Dosen pengampu yang kedua, Bapak Lutfi Farurizal SSC MH. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali subpokok bahasan yang terdapat pada pertemuan 9 sampai 15. Pada subjudul 9 mengenai faktor-faktor daya ikat konstitusi, yang pertama dari segi aspek yuridis normatif, fungsi hukum dikatakan sebagai social control dari kehidupan masyarakat. Efektivitas dari hukum pada masyarakat memiliki arti bahwa daya kerja hukum yaitu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk tunduk dan taat terhadap hukum. Maka dari itu, untuk mengetahui faktor-faktor daya ikat konstitusi dalam suatu negara hukum dapat dipahami melalui 3 faktor, yakni yang pertama yaitu aspek hukum. Dari segi hukum, konstitusi ini dibuat untuk menjadi hukum yang didasarkan untuk rakyat atau semua lapisan warga negara. Konstitusi adalah hukum, dan hukum ini merupakan serangkaian aturan yang dijadikan pedoman oleh negara dalam menjalankan setiap tugas dan programnya. Hukum bersifat mengikat, yang berarti setiap warga negara wajib untuk mentaati dan menegakkan konstitusi. Konstitusi sebagai produk hukum yang mana pemberlakuannya dapat dipaksakan oleh aparatur negara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib, dan adil, tetapi hal ini dipengaruhi juga oleh kultur di negara tersebut. Ketika negara tersebut menganut konstitusionalisme, maka semakin besar pula daya ikat konstitusi ini, karena konstitusi ini sebagai objek pertama dalam negaranya atau objek terpenting dalam negara. Yang kedua, aspek politik. Hukum merupakan produk politik yang dibuat oleh Badan Konstitusi, sehingga konstitusi sebagai produk politik mempunyai daya ikat bagi warga negara. Yang ketiga, aspek moral. Moral, daya ikat terakhir ini merupakan hal yang paling vital dalam daya ikat suatu konstitusi, sebab ini didasari atas kesadaran individu masyarakat mengenai hukum dan kesadaran akan tanggung jawab dirinya masing-masing terhadap hukum yang sudah dibuat agar keteraturan dalam bernegara terwujud. Nilai moral dalam hal ini juga sejalan beriringan dengan budaya dari suatu negara. Budaya adalah kebiasaan yang ada di dalam suatu negara hingga menjadi jati diri suatu bangsa, yang berarti moral dengan budaya itu merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan. Lalu, pada subjudul 10 mengenai konstitusi, konstitusionalisme dan negara, konstitusi pada hakikatnya berlaku sebagai hukum tertinggi karena merupakan wujud perjanjian sosial tertinggi seluruh rakyat yang berdaulat dalam suatu negara. Konstitusionalisme yaitu sebuah paham yang menganut konstitusi. Jika dikaitkan negara, maka negara konstitusionalisme adalah negara yang menganut konstitusi, artinya yaitu negara hukum. Adapun urgensi kepentingan konstitusi seperti yang pertama, dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan negara tersebut didirikan. Dalam hal ini artinya konstitusi meringkas secara umum mengenai latar belakang dan tujuan berdirinya suatu negara. Yang kedua, acuan baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang ketiga, konstitusi memuat hak warga negara. Kemudian, berbicara mengenai konstitusionalisme, banyak para ahli lainnya yang berpendapat mengenai arti dari konstitusionalisme seperti K.C. Ware, C.F. Strong, James Bridge, Jim Lee, Elidar Chaidar, dan Studi Fahmi. Salah satunya menurut Ramlan Subakti mendefinisikan konstitusionalisme sebagai penganut pengendalian atas kekuasaan suatu negara. Lalu, pada subjudul ke-11 mengenai Konstitusi Madinah dan Ketatanegaraan Modern, Konstitusi Madinah disebut juga dengan Saifah Madinah, dan ada beberapa menurut para ahli yang menyebutkan Saifah Madinah, yakni W. Montgomery Ward, The Constitution of Medina, R.A. Nicholson, Charter, Anthony Nothing, Agreement, Ahmad Sukarja, Saifah, semakna dengan Charter dan Piagam, J. Suyuti Pulungan, Konstitusi, Ahmad Jafi, Alkitab atau Bukti, Al-Saifah atau Bundelan Kertas. Adapun muatan dalam Piagam Madinah itu yakni kesepakatan, artinya heterogenitas, keadilan, memperoleh perlakuan adil dari negara dan pemerintah, persamaan, kesamaan hak dan kewajiban. Adapun beberapa alasan yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah Piagam Madinah itu konstitusi atau bukan? Ada yang menerima, menolak.
Hipotesisnya dapat dikatakan sarjana barat itu alergi karena menghendaki Islam itu maju dalam historis. Alasan menerima yakni sebab Piagam Madinah memenuhi unsur alasan menolak yakni sebab Piagam Madinah tidak mengatur pembagian kekuasaan, padahal dalam Piagam Madinah pun sudah termaktub hak dan kewajibannya. Lalu pada subjudul ke-12 mengenai Konstitusi Indonesia, Konstitusi Negara Indonesia adalah UUD 1945 yang untuk pertama kalinya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 merupakan kelompok Startgrundgesetz atau aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai Grundnorm atau norma dasar. Sejarah kemerdekaan Indonesia diawali dengan kolonialisme Jepang yang dimana saat diambang kehancurannya, Jepang seolah-olah menjanjikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia sehingga dibentuklah BPUPKI yang mana disiapkan untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. Namun dengan berjalannya waktu, juga telah banyaknya perumusan-perumusan diubah menjadi PPKI. Setelah menghadapi banyak pertentangan, pada akhirnya PPKI mengesahkan Konstitusi Indonesia. UUD 1945 merupakan aturan dasar atau norma dasar sehingga UUD 1945 ini merupakan terjemahan dari Pancasila. Konstitusi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, di antaranya 18 Agustus 1945 telah ditetapkannya Konstitusi Indonesia yaitu UUD sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Selanjutnya terdapat Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, lalu diubah kembali menjadi UUD sementara pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 1959. Lalu terdapat perubahan sampai sekarang yaitu UUD Republik Indonesia. Semenjak itu terdapat beberapa kali amandemen pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 sampai sekarang. Lalu pada subjudul ke-13 mengenai amandemen UUD 1945, amandemen dapat diartikan sebagai suatu proses penyempurnaan terhadap suatu undang-undang tanpa akan melakukan perubahan terhadap UUD ataupun biasa dikatakan hanya akan melengkapi maupun memperbaiki beberapa rincian dari UUD yang aslinya. Di negara Indonesia sepanjang sejarahnya, UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan dalam kurun waktu dari tahun 1999 hingga 2002 yang dilakukan dalam sidang umum maupun sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Amandemen pertama UUD 1945 dilakukan dalam sidang umum MPR 14-21 Oktober 1999. Pengesahannya pada tanggal 19 Oktober 1999. Perubahan pertama yang telah diamandemenkan sebanyak 9 pasal dari total 37 pasal. Amandemen kedua UUD 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR 7-18 Agustus 2000. Pengesahan pada tanggal 18 Agustus 2000 meliputi 5 bab dan 25 pasal. Amandemen ketiga UUD 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR tanggal 1-9 November 2001. Pengesahannya pada tanggal 10 November 2001. Pada amandemen ketiga ini MPR mengamandemenkan UUD 1945 dengan jumlah keseluruhan 23 pasal yang diamandemenkan, mencakup beberapa pasal dan bab mengenai bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, kekuasaan kehakiman, dan lainnya. Amandemen keempat UUD 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR tanggal 1-11 Agustus 2002. Pengesahannya pada tanggal 10 Agustus 2002. Menyempurnakan penyesuaian untuk perubahan-perubahan sebelumnya termasuk penghapusan atau penambahan pasal atau bab. Perubahan keempat ini yang diamandemenkan sebanyak 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Selanjutnya pada subjudul ke-14 mengenai pengujian konstitusional. Pengujian konstitusional judicial review adalah suatu bentuk evaluasi atau peninjauan ulang bagi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif oleh lembaga yudikatif. Pada dasarnya, judicial review adalah peninjauan kembali apakah suatu tindakan atau UUD yang dibentuk sesuai dengan konstitusi yang berjalan atau dalam artian lain, pengujian terhadap UUD yang lebih rendah dengan UUD yang lebih tinggi. Di Indonesia sebagai negara demokrasi, dalam praktik judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh MK. Sementara itu pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh MA. Adapun tujuan dari judicial review yaitu menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau interplay antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan
dan melindungi segenap individu warga negara dalam penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi. Lalu pada subjudul ke-15 mengenai pembahasan HAM atau hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa HAM merupakan hak yang dianugerahkan secara alamiah oleh Tuhan. Adanya keterkaitan HAM dengan konstitusi yaitu hak dasar yang menjadi tonggak awal lahirnya konstitusi karena dasar adanya atau munculnya konstitusi ini yakni kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa. Di Indonesia sendiri, HAM ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menjelaskan bahwa seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang HAM yang diatur dalam pasal 28A hingga 28J. Ada beberapa pemikiran para sarjana yang terikat dengan perkembangan pemikiran konstitusi, salah satunya John Locke yang mengatakan bahwa ada 3 hal dalam HAM, yaitu hak hidup, the right of life, hak kemerdekaan, right to liberty, dan hak milik atau right to property. Alhamdulillah, cukup sekian review materi pertemuan 9-15 mata kuliah Hukum Konstitusi. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.